berjamaah wajib yang dari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan dengan kita baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, para sahabatnya, dan kita semoga kelak yang berbiarlah mendapat bersama dengan hadirin sidang sholat Allah. Yang ketiga, kami telah kembali bisa berwasiat untuk kami pribadi dan kita semua. Mari kita senantiasa mengingatkan di mana kita Allah Ta'ala, yaitu dengan cara kita melaksanakan segala perintah Allah, dan kita untuk senantiasa meninggalkan larangan Allah. Hari ini masyaallah pada bulan ini bulan Rabiul Awal. Yang bulan Rabiul Awal tiba, pasti banyak umat Islam atau mana-mana masjid-masjid akan mengadakan atau akan menghiasi masjid-masjidnya dalam rangka memperingati kelahiran Nabi Muhammad SAW. Bulan banyak atau penuh dengan perayaan yang bermacam-macam caranya. Namun dibalik riuhnya perayaan, izinkan hati kita sejenak untuk berhenti dan bervisi lurus pada jiwa. Seraya jauh sebenarnya kita benar-benar mengenal Rasulullah atau tidak. Apakah beliau hanya sekedar sosok sejarawan yang namanya mungkin kita sebut di dalam doa kita ketika kita berdoa, ataukah beliau adalah sosok kasih yang bayangan dan teladanya akan senantiasa hadir dalam setiap helai nafas serta keputusan hidup kita. Betapa sering kita mengaku mencintai Nabi, tetapi air mata kita jauh lebih menjadi dalam urusan-urusan duniawi yang fana daripada rasa rindu kita terhadap hidup Rasulullah SAW. Padahal jika kita menengok sejarah betapa dahsyatnya cinta baginda Nabi Muhammad SAW kepada kita umatnya, beliau lihat secara langsung yang mereka semua, kita semua belum pernah melihat Rasulullah, dan bahkan Rasulullah pun belum pernah melihat kita langsung. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabadikan momen ini. Bahkan Rasulullah pun adalah menjadi suri tauladan kita semua. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh telah datang padamu seorang rasul dari kaum sendiri, berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasihan lagi penyayang kepada orang-orang muslim. Ma'asyiral muslimin rahimahullah. Pernahkah kita mendengar kalimat azizun alaihi ma anittum, sangat berat terasa olehnya penderitaanmu? Karena Rasulullah SAW sampai berdarah-darah ketika beliau di kota Taif. Beliau dilempari batu hingga tubuhnya berdarah-darah dan sampai tubuhnya luka. Namun beliau menolak ketika malaikat menawarkan untuk melanjutkan kota Taif. Mengapa? Karena dia memikirkan nasib keturunan-keturunan mereka. Beliau menyimpan doa pentasannya, doa yang dijamin pasti akan dikabulkan oleh Allah. Bukan untuk kemewahan hidup beliau, bukan untuk keselamatan keluarga beliau, tapi ternyata melainkan untuk syafaat bagi kita di hari kiamat kelak. Bahkan ketika sakratul maut menuntut nyawanya,
saat rasa sakit yang sangat luar biasa menimpa fisiknya yang mulia itu. Pikir Usam itu tidak memanggil nama istrinya, tidak memanggil nama anak-anaknya, tidak memanggil nama keluarganya beliau. Beliau berbisik pelan dengan sisa nafas-nafasnya yang terakhir, yaitu ummati, 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 umatku, umatku, umatku. Suatu hari Rasulullah SAW bersabda di hadapan para sahabat semuanya, "Wajibku anna qad'an aina ikhwana." Aku sangat ingin melihat saudaraku. Para sahabat bertanya dengan heran, "Wahai Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu ya Rasul?" Beliau menjawab, "Antum ashabi wa ikhwanuna alladziina lam ya'tu ba'di." Bahwa kalian adalah sahabat-sahabatku, sedang saudara-saudaraku adalah mereka-mereka yang belum datang saat ini, yaitu yang akan beriman padaku. Padahal mereka belum pernah melihatku, tapi mereka tetap beriman padaku. Nabi Muhammad SAW merindukan kita semua ribuan tahun yang lalu. Namun kalau kita tarik kembali pertanyaannya adalah, apakah kita sudah merindukan beliau Rasulullah SAW? Apakah kita sudah benar cintanya kepada beliau? Apakah kita sudah selalu bibirnya kita basahi dengan sholawat? Maka jamaah Allah, bagaimana mungkin kita mengaku kenal cinta jika sunnah-sunnahnya kita campakkan, kita tidak pernah mengikuti sunnah-sunnahnya. Ketika sholat berjamaah terasa berat, ketika lisan kita lebih lancar memaki-maki dan berbohong daripada bisa kita mengucap sholawat. Ketika akhlak kita jauh dari kata sopan santun, di manakah letak kebenaran dari janji cinta kita kepada Rasulullah? Banyak hadis-hadis, banyak perintah-perintah, banyak tutur kata yang harus kita lakukan. Karena Rasulullah adalah laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasulullah adalah suri tauladan yang baik, yang mana suri tauladan itu terus kita lakukan dan kita contoh. Rasulullah SAW menegaskan, "La yu'minu ahadukum hatta akunu ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in." Tidak sempurna iman salah seorang di antara kalian hingga aku lebih mencintainya daripada orang tuanya, anak-anaknya, dan seluruh manusia. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Maulid Nabi bukanlah sekedar rutinitas penanggalannya. Maulid adalah momen yang sangat penting dalam menjadi peringatan bagi jiwa kita yang tertidur. Bayangkan jika detik ini Rasulullah SAW mengetuk pintu rumah kita dan bertemu dengan kita, apakah kita akan bangga menyambutnya? Apakah mungkin kita justru terburu-buru menyembunyikan maksiat-maksiat kita? Atau mungkin kita menyembunyikan harta haram kita dan kalian kita? Oleh karena itu, peringatan Maulid Nabi ini adalah sebagai titik balik buktikan cita kita pada Rasulullah, bukan sekedar lisan dan slogan, tapi dengan menunjukkan sunnahnya, memperbaiki akhlak kita, dan kita termasuk umat yang kita sudah diwarisi dua kekuatan besar. Rasulullah SAW mewarisi dua kekuatan besar yang akan menyelamatkan kita. Yang pertama adalah warisan Rasulullah sampai hari kiamat, yaitu Al-Quran menjadi pedoman hidup kita untuk keselamatan dunia akhirat. Yang kedua adalah al-hadis kita yang kerap
kita baca, yang kerap kita dengar, tapi kita membaca dan dengar. Tapi mari Al-Quran dan hadis inilah menjadi pedoman hidup dan menjadi kekuatan kita untuk mencintai Rasulullah. Rasulullah sudah punya dua kekuatan, dua wasiat adalah Al-Quran dan hadis. Siapa yang berpegang kedua-duanya pasti akan selamat di dunia dan akhirat. Semoga kita semua adalah termasuk golongan orang-orang yang mencintai Rasulullah, yaitu dengan jalan mentaati perintah-perintahnya. Cinta Rasulullah harus selalu cinta Al-Quran. Cinta Rasulullah harus melaksanakan semua aturan-aturan agama. Insya Allah dengan kita semuanya melaksanakan perintah-perintahnya, kita cinta membaca Al-Quran, kita cinta melaksanakan perintahnya, pasti kelak di yaumul kiamat Rasulullah akan memanggil kita. Rasulullah akan mencari kita, bukan kita yang mencari Rasulullah. Oleh karena itu mari jamaah sedang bersuara umat di akhir zaman ini sudah sangat rentan untuk tidak mencintai Rasulullah. Oleh karena itu mari kita biasakan membaca sholawat, kita biasakan sholat berjamaah, karena itu adalah perintah Rasulullah SAW. Semoga kita termasuk umat yang telah diridupkan oleh Rasulullah, yang telah akan bersyafaat oleh Rasulullah. Aqulu qouli hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, fa ya 'ibadallah, usikum wa iyyakum wa nafsi bittaqwallahi la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala fil kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Hadirin sedang jemaah rahimahullah, untuk kesempurnaan khutbah kedua marilah kita bersama-sama menajat doa kepada Allah. Semoga kita semua termasuk golongan orang-orang yang cinta Rasulullah, dan semoga kita kelak di yaumul kiamat akan mendapatkan syafaat Rasulullah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin hamdan na'imin, حمدا وافيا نعمه ويكافئ مزيدا. ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الاحياء منهم والاموات انك قريب مجيب دعوات يا الحاجات. ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا واجعلنا للمتقين اماما. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولاخواننا الذين سبقونا بالايمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين امنوا ربنا انك رؤوف رحيم. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.
sebatas cukup diminta nama sholat. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yawmil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dharul bay'i. Dzalikum khairun lakum in kuntum ta'lamun. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. وإذا رأوا تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما. قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki Yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak
ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة